sampai di rumahnya, Yudi segera menghubungi Malik dan memberitahukan semua kejadian di mal tersebut pada Malik. Sekalian, ia kirimkan gambar rekaman yang diambilnya tadi. Jelas, Malik marah sekali mendengarnya. Perbuatan Ayuna betul-betul sudah keterlaluan. Dicerai bukannya introspeksi diri. Malah makin brutal menyalahkan orang lain. Seharusnya Raisa yang marah-marah padanya karena Ayuna sudah lebih dahulu merusak rumah tangganya dengan Damar. Ini malah terbalik. Malik menjelaskan pada Yudis apa yang terjadi pada rumah tangganya, bahwa ia sudah bercerai dengan Ayuna. Kamu ingat dulu aku pernah minta rekaman CCTV hotelmu? Itu karena aku dan Raisa yang waktu itu ada di hotelmu di Bekasi untuk rencana pembuatan gorden hotelmu yang di Cikarang. Melihat istriku dan suami Raisa booking kamar hotelmu. Itulah sebabnya aku minta rekaman CCTV-nya. Jadi Ayuna berselingkuh dengan suami Raisa. Iya, sudah lama ternyata. Aku pun baru tahu beberapa bulan ini saja. Begitu juga dengan Raisa. Aku juga belum lama ini mengetahui perselingkuhan itu. Mereka satu kantor. Ayuna bawaan Damar. Dengan posisi seperti itu, mereka sebebasnya mengatur waktu untuk kencan. Terus sekarang, Raisa sudah menggugat cerai suaminya. Aku pun sudah menggugat Ayuna. Mendengar tuduhan Ayuna pada Raisa, sepertinya ia tidak terima kamu cerai. Ia menuduh Raisa yang menghasutmu agar menceraikannya. Perempuan enggak benar Ayuna itu. Aku sendiri yang memergokinya saat berduaan dengan suami Ayuna dalam kamar tidur di ruko. Mau ngebantah gimana lagi? Kalau lelaki lain dalam posisiku, mungkin sudah tuh leher dua manusia bejat tersebut. Aku juga punya rekaman CCTV rumahku dan CCTV rumah Raisa. Gila nggak? Mereka berzina di kamar tidurku dan juga di kamar tidur Raisa. Pertama kali ketangkap basah, ya di rumah Raisa. Habis babak belur diajar oleh adik Raisa yang ikut memergoki mereka. Lantas, apa yang kamu lakukan saat melihat keduanya diranjang? Aku ambil rekaman gambarnya saja. Kalau aku suruh lanjutkan permainan mereka, sinting kamu. Keduanya tertawa terbahak. Kalau putusan ceraimu sudah keluar, berarti gak lama lagi kamu jadi duren dong. Malik nyengir mendengar candaan sahabatnya itu. Dan Raisa juga jadi janda. Sudah, kalian menikah saja. Biar kelepak-kelepek tuh Ayuna dan Damar melihat kalian hidup bahagia. Jujur, aku memang tertarik pada Raisa. Awalnya sih penasaran. Pertama kali melihatnya adalah saat ia memergoki suaminya dan Ayuna di kamar tidurnya. Ketika itu rumah Raisa sedang kosong karena mereka sedang ada hajat pernikahan adiknya di Depok. Saat itu, aku baru mau masuk ke rumah habis dari pabrik. Kulihat Ayuna keluar rumah dengan ojol. Penasaran, maka aku membuntuti Ayuna. Rupanya ia sudah janjian dengan Damar di sebuah minimarket. Kuikuti mereka, yang ternyata menuju rumah Raisa. Ketika mereka masuk ke rumah yang sedang kosong itu, aku berdiri di depan rumah tersebut. Tak lama, kulihat Raisa dan adiknya datang. Terjadilah keributan di dalam rumah itu. Kulihat Raisa menyeret Ayuna yang telanjang sampai ke teras rumahnya. Di mataku saat itu, betapa tak berharganya Ayuna, seperti tikus kecebur got tanpa pakaian jongkok di depan Raisa. Dan Raisa yang sedang emosi tapi mampu mengendalikan dirinya dengan cerdas.
Aku kagum melihatnya. Ia terlihat berwibawa dan berkelas. Tapi saat itu, aku belum mau mendekati rumah itu. Aku biarkan kedua wanita itu menyelesaikan urusan mereka. Esoknya, aku ke rumah itu lagi. Semula bingung dengan alasan apa aku menemuinya. Kan gak lucu kalau ujuk-ujuk aku datang mengenalkan diri sebagai suami Ayuna. Bisa-bisa aku diusirnya. Begitu sampai di sana, aku membaca papan nama sanggar jahitnya. Rupanya, Raisa adalah seorang desainer pakaian dan kebetulan memang ada rencana membuat seragam kerja karyawan di kantor. Itulah awal aku mengenalnya dan bekerja sama dengannya. Aku melihat Raisa, sosok yang cerdas dan berkualitas, dan pada waktu itu sedang terlilit masalah dengan suaminya. Aku kasihan melihatnya. Ia wanita baik-baik yang awalnya pasti sangat mencintai suaminya. Ia juga sangat menyayangi putra semata wayangnya. Ada rasa tak rela melihat Raisa terpuruk dalam kesedihannya akibat perbuatan suaminya dan istriku. Maka aku bertekad akan membantunya. Karena ia dari dunia jahit menjahit, maka aku beri dia pekerjaan membuat gorden di beberapa proyekku di samping pekerjaan utamanya sebagai desainer dan penjahit pakaian. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan ini bekerja sama, semua berjalan baik. Aku semakin nyaman saat bersamanya. Raisa bekerja dengan sungguh-sungguh dan selalu memberikan hasil yang memuaskan. Sinta istrimu pun sampai sekarang malah jadi langganan menjahit baju dengannya, bukan? Setelah Raisa menjahit baju panitia pernikahan adikmu. Malik menjelaskan panjang lebar. Iya ya, makanya aku bilang kalian itu berjodoh. Pekerjaan Raisa sangat menunjang pekerjaanmu sebagai desain interior. Jelas Yudis. Tapi kalaupun putusan cerai kami nanti sudah sama-sama keluar, aku sepertinya tidak bisa langsung melamarnya. Walau hati ini sangat ingin. Ada kendala apa? Masa iddah? Halah, hanya 3 bulan saja. Hitung-hitung sambil mempersiapkan pernikahan kalian. Begitu persiapan kelar, masa idamu pun habis, bisa langsung jos. Malik terdiam dan wajahnya terlihat agak murung. Raisa sekarang sedang hamil sekitar 2 bulan. Masa idahnya sampai habis melahirkan nanti. Loh, katanya sudah melayangkan gugatan cerai sejak beberapa bulan yang lalu. Kok hamil lagi? Serius enggak sih niat cerainya? Yudis heran mendengarnya. Ia pernah dipaksa oleh suaminya untuk melayaninya sampai tubuhnya luka lebam akibat pemaksaan itu. Aku lihat sendiri ketika kami bertemu, bibirnya jontor, pipinya lebam, dan ada gores luka di pergelangan tangannya seperti bekas sikatan. Kebangetan tuh suaminya, istri sendiri. Tapi ngomong-ngomong, apa Raisa membalas perasaanmu padanya? Jangan-jangan kamu bertepuk sebelah tangan. Aku pernah bicara terus terang padanya tentang perasaanku dan niatku untuk hidup bersamanya. Ia hanya mengatakan bahwa belum memikirkan hal tersebut. Ia masih fokus pada kasus perceraiannya, tapi sikapnya tak berubah, tetap baik seperti biasanya. Dan kami bisa bicara banyak hal, termasuk hal-hal pribadi tanpa canggung. Dan kamu siap ambil paket lengkap, 1 ibu 2 anak? Ya nggak masalah, malah aku sangat suka pada Saka anaknya. Bocah itu pintar, cakep, dan akrab denganku. Aku kan sudah 3 tahun menikah, tapi belum punya anak. Adalah kerinduan di hatiku akan kehadiran anak-anak dalam hidupku.
Sementara menunggu anak sendiri lahir, apa salahnya menyayangi anak Raisa dulu, biar kami makin akrab nantinya. Yudis mengangguk-ngangguk. Semoga lancar bro. Jadi gak lama-lama patah hatinya. Bersambung